yang kita bahas ini masalah sholat. Di sini Allah mengatakan wa aqamus sholat, mereka mendirikan sholat. Allah nggak mengatakan wa shollu dan mereka sholat. Beda. Antara iqamus sholat dengan as-sholat beda. Ayat-ayat dan hadis-hadis memakai kata-kata iqamus sholat, mendirikan sholat. Karena iqamus sholat itu maknanya ada 4. Yang pertama, antum sholat sesuai dengan yang Nabi contohkan. Iqamus sholat. Yang kedua, antum menunaikannya dengan khusyuk. Karena ada orang sholat tapi nggak khusyuk, maka dia belum menunaikan sholat. Demikian pula menunaikan sholat pada waktunya. Pada waktunya. Dan yang terakhir, yang keempat, sholat berjamaah bagi laki-laki. Sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini makna iqamus sholat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau syarh hadits Jibril. Ya, ana ingin sedikit menunjukkan kepada antum bagaimana sikap para salaf terhadap sholat. Sebentar aja ya. Sikap para salaf terhadap sholat. Di sini disebutkan kisah-kisah. Kalau kita baca kisah-kisah salaf ya, ketika mereka mau sholat dan seterusnya, luar biasa. Di antara di sini ada seorang ulama salaf bernama Rabi'ah bin Yazid rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ma'adzanal muadzin li sholatid dhuhri mundu arba'ina sanatan illa wa ana fil masjid illa an akuna maridun aw musafiran. Allahu akbar. Kata Rabi'ah bin Yazid, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan zuhur melainkan aku sudah di dalam masjid. Mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun aku mengamalkan ini. 40 tahun sebelum adzan sudah di masjid. Bukan 1 hari ya, 40 tahun loh ini. Sebelum adzan sudah di masjid. Aku nggak pernah meninggalkannya kecuali jika aku numaridun, illa an akuna, kecuali jika aku sakit atau ketika aku safar. Udzur, ada udzurnya. Demikian pula disebutkan Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ma fatatni at-takbiratul ula mundu khamsina sana. Aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sejak 50 tahun yang lalu. Bukan 1 hari kan? Tidak pernah tinggal takbiratul sejak 50 tahun yang lalu. Beliau mengatakan lagi, wa ma nadartu fi qafa rajulin fi sholati mundu khamsina sana. Demikian pula selama 50 tahun itu pula aku nggak pernah sholat dalam keadaan melihat tengkuk orang lain. Maksudnya beliau selalu sholat di shaf pertama selama 50 tahun. Nggak pernah di shaf kedua. Kemudian bisa lagi dari Ibnu Sama'ah. Ibnu Sama'ah beliau pernah mengatakan rahimahullah, makattu arba'ina sanatan lam tafutni at-takbiratul ula. Aku pernah ya hidup selama 40 tahun dalam keadaan aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kemudian mengatakan illa yauma matat ummi, kecuali 1 hari saja. Dari 40 tahun tadi beliau ketinggalan takbiratul ihram, bukan ketinggalan 1 rakaat ya, ketinggalan takbiratul ihram. Cuma sehari saja. Kapan itu? Pada hari meninggalnya ibu beliau. Itu ketika beliau ketinggalan takbiratul ihram, sedih beliau itu. Beliau mengatakan apa? Di sini disebutkan, fa shallaitu khamsan wa ishrina salatan uridu tad'if. Maka aku sholat 25 kali. Mungkin sholat sunnah 25 kali karena aku ingin mengejar pahala 25 derajat tadi. Masalah. Demikian pula disebutkan dari Adi bin Hatim, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ma jaa waqtu sholati illa wa ana ilaiha bil aswaq." Tidaklah datang waktu sholat melainkan aku pasti rindu dengan sholat tadi. Selalu rindu dengan apa? Sholat. Kalau kita sekarang apa? Ketika dengar muadzin, waduh adzan lagi nih. Belum istirahat, habis adzan mana. Ulama salaf enggak. Rindu dengan apa? As-sholat. Ketika mereka sholat subuh, mereka rindu sholat duhur. Sholat duhur, rindu sholat asar. Ketika sholat asar, rindu maghrib, rindu isya, seterusnya. Rindu dengan apa? As-sholat. Bukan malah malas. Ini ciri orang yang khusyuk.
Kemudian beliau mengatakan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, "Wa ma dakhala waqtu sholatin qattu illa wa ana laha musta'id." Tidaklah datang waktu sholat melainkan aku sudah siap. Beliau sudah bersuci, sudah siap untuk sholat. Kemudian juga di sini disebutkan tentang Ibrahim bin Maimun, seorang ulama salaf yang kerjaan beliau sebagai so'ir. Ya apa ya? Pekerjaan suka membuat emas, membuat perak itu. Namanya so'ir. Ibrahim bin Maimun ya, ini seorang so'ir. Pernah suatu saat Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan tentang Ibrahim bin Maimun ini, kana idza rafa'al mitraqa. Jadi kalau Ibrahim bin Maimun ini seorang so'ik tadi, apa pandai emas, pandai besi ya, pandai emas, pandai perak itu, kalau lagi kerja ngangkat palu ini, kemudian fasami'an nida, dengar adzan Allahu Akbar. Ini juga disebutkan lam yarudda. Enggak diteruskan palunya itu. Ditaruh berangkat ke masjid. Ini para ulama salaf. Para ulama salaf rahimahumullah. Jadi kalau kita ingin jaya, maka kuatkan iman kita, kembali kepada agama kita, bersabar dan juga bertakwa. Bersabar dan juga apa? Bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an." Jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka makar-makar musuh kalian tidak akan mencelakakan kalian sedikit pun. Ini syaratnya, iman, at-tauhid, kembali kepada agama, bertakwa, bersabar, dan juga aqamus shalah, menunaikan salat, wa atawuz zakat, menunaikan zakat juga, menunaikan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf dan juga nahi munkar.